Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 1361. Kasih sayang dan kebaikan. Melihat Ye Guan berjalan pergi, Di Jingzhao pastilah terkejut dan putus asa. Kedalaman pikiran pria itu membuatnya merasa takut. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Kaisar Sumber di depannya. Dia mengambil sumber Kaisar dan berkata, "Karena kamu tidak punya perasaan padaku, mengapa kamu memperlakukanku seperti ini?" Ye Guan tidak menjawab, tetapi bertanya, "Nona Jingzhao, apakah kita musuh?" Pertama, Jingzhao sedikit mengernyit. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kita bukan musuh. Kita tidak memiliki konflik kepentingan yang tidak dapat didamaikan, kan?" Pertama Jingzhao menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Ye Guan melanjutkan, "Nona Jingzhao, sebaiknya kita melihat lebih jauh, daripada membatasi diri pada 10 alam semesta yang sunyi ini. Apakah Anda mengerti maksud saya?" Di Jingzhao terkejut dan menatap Ye Guan dengan tak percaya. Lalu ekspresinya berubah pahit. Pada saat ini, dia benar-benar mengerti bahwa dia, Di Jingzhao, tidak layak menjadi musuh pria di depannya, dan pihak lain sama sekali tidak menganggapnya sebagai musuh. Ye Guan tersenyum dan berjalan pergi. Musuh? Siapa musuhnya? Orang-orang seperti pemilik pena Dao dan lainnya yang juga menegakkan ortodoksi dan tatanan Dao. Musuh sejatinya adalah mereka yang ingin memperjuangkan Dao seperti dirinya. Pertempuran jalan raya, mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran Dao besar adalah orang-orang terkuat di alam semesta yang luas ini. Dia telah merasakan kekuatan Master Pena Dao Agung dan Kaisar Fan Zhao. Peradaban Sui Ming yang disebutkan oleh Tahta Suci jelas juga tidak sederhana. Mereka merekrut orang-orang berbakat dari seluruh penjuru dunia. Meskipun hanya ada selusin kaisar di 10 gurun selama ratusan miliar tahun, dia tahu betul bahwa peradaban Sui Ming pasti melakukan hal yang sama di alam semesta lain. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan lawan secara keseluruhan. Ye Guan tahu betul bahwa pertarungan demi jalan agung bukanlah pertarungan sementara. Terutama demi jalan ketertibannya, mustahil baginya seorang diri untuk menegakkan suatu perintah. Jika dia ingin menyempurnakan ordonya dan membiarkan ordonya memberi manfaat bagi lebih banyak alam semesta, dia harus memiliki lebih banyak bakat. Dia telah melakukan analisisnya sendiri. Mustahil bagi orang-orang kuat tingkat atas, seperti Kaisar, untuk tunduk padanya sekarang. Jangan pernah pikirkan itu. Dan keluarga-keluarga dan peradaban-peradaban yang khususnya lemah itu tidak dapat banyak membantunya sekarang. Orang-orang yang benar-benar dapat membantunya saat ini dan memiliki potensi tak terbatas di masa depan adalah keluarga seperti klan pertama. Jika ditempatkan di Bima Sakti, keluarga yang mempunyai kaisar yang ada adalah tuan tanah besar dan kelas komprador besar. Kelas ini memiliki kaisar saat ini dan sangat kuat. Tidak mungkin bagi mereka untuk tunduk pada Ye Guan sekarang. Adapun keluarga-keluarga seperti klan pertama, mereka pernah memiliki kaisar, tetapi kaisar-kaisar itu jatuh dan kejayaan mereka pun sirna. Mereka termasuk kelas menengah. Keluarga dan peradaban kelas ini adalah yang kedua setelah tuan tanah besar dan kelas komprador besar dalam hal kekuatan. Dan mereka sangat bersemangat untuk maju. Ini adalah tujuannya, Ye Guan. Adapun kaum borjuis kecil, misalnya, keluarga-keluarga dari peradaban di bawah tingkat 9, jika ditempatkan di Bima Sakti, mereka akan menjadi jenis yang punya uang, tetapi tidak banyak. Jika ditempatkan di sini, mereka adalah orang-orang yang punya kekuatan, tapi tidak banyak. Orang-orang seperti ini tidak bisa membantunya untuk saat ini, tapi punya potensi besar di masa depan. Jadi dia harus bisa memenangkan hati mereka dan mendekati mereka.
Ada kelas lain, yaitu jenis orang yang gaji bulanannya hanya 3.500 hingga 10.000 yuan. Golongan orang ini adalah yang paling tidak dihargai. Ketika tidak terjadi apa-apa, mereka bekerja dengan jujur dan berkontribusi pada alam semesta. Saat sesuatu terjadi, mereka menyerbu terlebih dahulu dan menyia-nyiakan peluru musuh. Mereka dapat dikatakan sebagai ternak dan kuda di masa makmur, dan menjadi umpan meriam di masa sulit. Dan ini juga yang harus diperhatikan dan disatukan oleh Ye Guan. Karena satu percikan saja dapat memulai kebakaran padang rumput. Dia tahu betul siapa musuhnya dan siapa temannya. Suku pertama bukanlah musuhnya, dia ingin menguasai seluruh alam semesta. Sedangkan untuk merencanakan seluruh alam semesta, ia harus memulainya sekarang dan membuat rencana. Semakin jauh kita melangkah, semakin tidak sederhana lagi masalahnya. Yakni perkelahian dan pembunuhan, dibutuhkan otak, kebijaksanaan, dan gambaran yang lebih besar. Pertama, Jing Zhao menatap Ye Guan di depannya. Pada saat ini, hatinya sangat terkejut, karena dia menemukan bahwa dia selalu meremehkan tidak hanya kekuatan Ye Guan, tetapi juga ambisinya. Dia berencana untuk menjadi kaisar, dan dia menargetkan seluruh alam semesta. Memikirkan hal ini, sedikit nada mengejek muncul di bibir Di Jing Zhao. Sejak awal, dia tidak berada pada level yang sama dengan pria di depannya, baik dari segi kekuatan maupun pola. Dia menatap kaisar sumber di tangannya. Dia terkejut karena energi yang terkandung di dalamnya benar-benar di luar imajinasinya. Akan tetapi, dia tidak berlama-lama di situ. Sebaliknya, dia menyimpannya dan mengikuti Ye Guan di kejauhan. Kaisar, visinya bisa sedikit lebih besar. Pertama-tama Jing Zhao berjalan di belakang Ye Guan. Matanya tertuju pada Ye Guan. Ye Guan mengenakan jubah berwarna awan, ikat pinggang hitam di pinggangnya, dan tubuhnya tegak. Meskipun dia seorang kultivator pedang, dia tidak merasakan sedikit pun ketajaman. Sebaliknya, dia sangat anggun dan tampan, bagaikan seorang sarjana tampan. Orang macam apa dia? Pertama, sedikit rasa ingin tahu muncul di hati Jing Zhao. Tak lama kemudian, mereka berdua sampai di depan aula. Aula ini juga terbuat dari perunggu. Aula itu megah, dua pilar perunggu besar berdiri di depan pintu masuk aula. Beberapa monster aneh diukir di atasnya. Monster-monster itu memiliki bentuk aneh dan wajah ganas, dan mereka ingin memakan manusia. Ye Guan membawa Di Jing Zhao ke aula. Aula itu kosong dan sunyi, dan suara langkah kaki terdengar jelas. Ye Guan melihat patung perunggu yang disebutkan tahta suci sekilas. Dia berjalan ke depan patung perunggu dan melihat kaki patung itu. Ada tanda aneh di sana. Dia berjongkok dan diam-diam melafalkan mantra yang diajarkan tahta suci kepadanya. Setelah beberapa saat, rune itu tiba-tiba bergetar sedikit. Lalu sebuah kotak perunggu yang indah perlahan melayang ke atas. Ye Guan membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat 9 prajurit perunggu. Tingkat kuasi kaisar, senyum muncul di bibir Ye Guan. Jelaslah bahwa 9 jenderal perunggu ini bukanlah makhluk biasa. Tentu saja, dia memikirkan lebih banyak lagi. 9 jenderal perunggu ini bukan manusia sungguhan, tetapi semacam keberadaan boneka. Akan tetapi, menurut deskripsi tahta suci, mereka hampir tak terkalahkan di bawah Kaisar Agung. Dengan kata lain, fakta bahwa peradaban Sui Ming dapat menciptakan hal seperti itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya mereka. Jika mereka membangun grosir, tak heran mereka hanya memperhatikan Kaisar. Ye Guan menyimpan kotak perunggu itu, lalu berjalan ke belakang patung perunggu. Ada juga tanda di bagian belakangnya. Dia melafalkan mantra itu tanpa suara, dan tak lama kemudian, sebuah cincin penyimpanan perunggu perlahan terbang keluar.
Ye Guan melihat ke dalam cincin itu dan menemukan total 63.000 kristal kekaisaran kelas atas di dalamnya. 63.000 keping, Ye Guan tertawa. Kristal kekaisaran kelas atas ini tidak sebanding dengan kristal kekaisaran biasa. Hampir tidak ada kristal kekaisaran kelas atas di alam semesta 10 desolet. Jumlah kristal kekaisaran kelas atas ini sangat berguna baginya saat ini. Pertama, Jing Zhao tiba-tiba bertanya, mengapa mereka tidak mengambil barang-barang ini? Ye Guan tersenyum dan berkata, sama seperti pindah rumah, kita selalu meninggalkan beberapa barang di rumah asal kita. Tentu saja, ini juga membuktikan bahwa Sui Ming Wenming memiliki keluarga yang hebat dan bisnis yang hebat. Pertama, Jing Zhao mengangguk. Setelah Ye Guan menyimpan cincin perunggu itu, dia mencari di aula lagi dan menemukan banyak hal baik. Dia menyerahkan sebuah kotak kepada nomor 1 Jing Zhao. Nona Jing Zhao, ini untuk Anda. Pertama, Jing Zhao melihat kotak itu. Di dalam kotak itu ada sebuah teratai yang terbuat dari perunggu. Bunga teratai itu tampak hidup dan bersinar, dan sangatlah indah. Tentu saja, ini merupakan benda suci setingkat kuasi kaisar dan merupakan peninggalan peradaban Sui Ming. Itu pastinya tidak dapat dibandingkan dengan benda-benda suci kuasi kaisar di alam semesta 10 desolet saat ini. Mula-mula Jing Zhao menggelengkan kepalanya. Ye Guan langsung meletakkannya ke tangannya dan berkata, benda ini tidak terlalu berguna bagiku, tapi lebih cocok untukmu. Setelah berkata demikian, ia berjalan ke arah tembok yang tak jauh dari situ. Di tempat yang sama, Di Jing Zhao menatap teratai perunggu di tangannya. Setelah terdiam sejenak, dia menyimpannya. Tak jauh dari situ, Ye Guan berjalan ke arah tembok. Di dinding ada lukisan 3 pohon. Pohon di paling kiri sangat mirip bentuknya dengan pohon Tianxing. Tetapi ketika dia melihat lebih dekat, Ye Guan menemukan bahwa pohon kehidupan Tianxing yang dia lihat di peradaban Tianxing agak berbeda dari pohon ini. Pohon kehidupan Tianxing dari peradaban Tianxing belum lengkap. Pohon di paling kanan bening bagaikan batu giok, dan penuh buah merah menawan. Pohon di tengah adalah pohon perunggu. Pohon perunggu berdiri di puncak gunung suci. Pohon perunggu berdiri megah, dan batangnya terbagi menjadi 12 lapisan. Setiap lapisan memiliki 3 cabang yang menjulang ke 3 arah. Di ujungnya terdapat kuncup yang siap mekar. 1 menghadap ke atas dan 1 menghadap ke bawah. Dengan burung emas yang tampak seperti manusia berdiri di atasnya. Di atas batang pohon, seekor naga perunggu raksasa melingkari akar pohon. Terlihat sangat agung. Di bawah 3 pohon itu, tak terhitung banyaknya orang yang bersujud menyembah. Ye memandang ketiga pohon itu dan berpikir keras. Dia sekarang 100% yakin bahwa pohon kehidupan Tianxing dari peradaban Tianxing berasal dari peradaban Sui Ming. Saya khawatir ini adalah sebab dan akibat yang lain. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tampaknya banyak hal tersusun dalam kegelapan. Bertepatan, mungkin tidak. Mungkinkah itu karena takdir dan keberuntungannya telah hilang? Sejak takdir bibinya menghilang, dia merasa bahwa dia hanya terlibat dalam permainan ini atau permainan itu. Ye Guan menarik kembali pikirannya, menatap Di Jing Zhao di sampingnya, dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi." Pertama Jing Zhao mengangguk. Setelah keduanya meninggalkan aula perunggu, mereka datang ke tahta suci lagi. Ye Guan menatap tahta suci dan berkata sambil tersenyum, "Kami telah memperoleh banyak manfaat. Terima kasih. Anda bahkan tidak meremehkan hal-hal biasa. Jadi anggap saja ini sebagai bantuan untuk Anda." Tahta suci bergetar dan berkata, "Aku tidak menginginkan bantuan. Apakah itu tidak apa-apa?" Ye Guan berkata dengan tegas, "Tidak. Aku bukan tipe orang yang tidak membalas budi. Begini saja, aku berutang budi padamu,
dan aku pasti akan membalas budimu di masa depan. Tahta suci terdiam. Kebaikan, kakak. Cepat atau lambat kau akan bertarung dengan Sui Ming Wenming. Kau berutang budi padaku. Apa yang terjadi? Namun dia tidak berani menolak. Pedang yang dipegang orang ini begitu mengerikan, hingga tidak sempat lepas. Ye Guan menepuk tahta suci dan berkata sambil tersenyum, "Aku ingin bertanya padamu tentang seseorang." Tahta suci bertanya, "Siapa?" Ye Guan berkata, penuh kasih sayang dan baik hati. Persetan, tahta suci bergetar hebat dan jatuh ke belakang. Bab 1362. Siapa yang berani menyentuh Tuan Ye? Melihat pemandangan ini, Ye Guan langsung mengerutkan kening. Tahta suci tiba-tiba bergetar dan bertanya, "Bagaimana kau mengenal wanita itu?" Ye Guan sedikit bingung, apa yang terjadi padanya. Suara tahta suci semakin bergetar. Wanita ini, oh tidak, dia adalah seorang master, CEOB sama yang terhormat. Ye Guan Dao, apakah dia sangat jahat? Tahta suci tidak berbicara, tetapi terus bergetar. Ye Guan dan Di Jingchu saling berpandangan, keduanya sedikit bingung. Ye Guan berkata, "Bangunlah dan bicaralah padanya. Aku mengenalnya dengan baik, dia tidak akan menyakitimu." Jingchu pertama, tahta suci segera berteriak, "Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa mengenalnya?" Ye Guan berkata, "Dia punya perahu ke pantai seberang, yang ada di sini bersamaku. Dia juga punya pohon, yang juga ada di sini bersamaku. Ayo, rasakan sendiri." Saat dia mengatakan ini, dia berpikir, "Xiao Hun, tolong aku." Xiao Hun bertanya, "Tuanku, apakah saya perlu langsung menghancurkan segel Anda?" Ye Guan berkata, "Tidak perlu." Xiao Hun terkekeh, "Saya tahu, Tuan Muda, Anda ingin menjebak penegak hukum. Selain itu, jika Anda melepas segel sekarang, itu akan terlalu mencolok, yang tidak baik. Sekarang, bersikaplah rendah hati, tidak seorang pun akan menganggap Anda serius. Lebih cocok untuk pengembangan yang tidak mencolok untuk melakukan hal-hal besar. Bukan?" Ye Guan, dengan bantuan Xiao Hun, tahta suci merasakan perahu pantai lainnya dan pohon kehidupan surgawi. Tahta suci menjadi gila dan berkata dengan ngeri, Kamu, siapa kamu?" Ye Guan berkata dengan tenang, "Aku adalah aku. Kenapa kamu tidak bangun dan berbicara dengan baik? Kenapa kamu berbaring di sana dan berteriak?" Sambil berbicara, ia mengangkat tahta suci. Setelah waktu yang lama, tahta suci bergetar dan berkata, "Apakah Anda benar-benar sangat akrab dengan Tuan Bei?" Ye Guan mengangguk. "Ya," tahta suci berkata, "karena kamu begitu mengenalnya, mengapa kamu masih bertanya kepadaku tentangnya?" Ye Guan tampak tenang, "Kita sudah berteman lama." Tahta suci menjadi mati rasa. "Oh sial, mengapa kaisar ini sedikit tidak serius?" Pertama-tama Jing Zhao melirik Ye Guan, sebuah senyuman muncul di sudut matanya, namun dengan cepat menghilang. Tahta suci berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Bei, di negeri lama, ketika tiga peradaban bersatu untuk membangun peradaban baru, setiap orang perlu bersama-sama memilih seorang pemimpin. Pemimpin negeri lama ini kedengarannya hebat, tetapi sebenarnya dia tidak kuat. Dia hanyalah boneka. Tiga peradaban masih mengelola urusan mereka sendiri. Itu hanya hiasan." Ye Guan berkata dengan lembut, "Itu setara dengan perserikatan bangsa-bangsa di Bima Sakti." Tahta suci sedikit bingung, perserikatan bangsa-bangsa. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Sama seperti pemimpin lamamu, silakan lanjutkan." Tahta suci melanjutkan, "Selain memilih seorang pemimpin bersama, semua orang juga merekomendasikan seseorang, yaitu CEO. Kekuasaan CEO adalah untuk memimpin pasukan dari tiga peradaban,
pemimpin bersama dari negeri lama tidaklah kuat, tetapi CEO ini sangat kuat. Ye Guan berkata, "Seberapa kuat?" Tahta suci berkata dengan suara yang dalam, "Saya mendengar dari para pemandu yang datang ke sini bahwa ketika dia memulai pembantaian di Tanah Lama, Kaisar Tu membantai seperti anjing, membunuh begitu banyak orang sehingga 3 peradaban harus bergabung untuk melawannya." Ye Guan mengerutkan kening. Tahta suci menambahkan, "Selain itu, dia juga berasal dari peradaban Suiming." Ye Guan sedikit terkejut, apakah itu juga dari peradaban Suiming? Tahta suci berkata, "Ya, dia adalah buah sulung dari pohon kehidupan." Rumput, ekspresi Ye Guan membeku, buah. Tahta suci berkata, "Ya, dialah buahnya." Wajah Ye Guan penuh dengan garis-garis hitam. "Mengapa buah-buahan ini begitu memberontak?" Wah! Jingchu, Jingan, satu pemikiran. Ketika peradaban Tianxing berperang besar, pertarungan berdarah memperebutkan beberapa buah benar-benar mengerikan. Ternyata si Guo juga memiliki sifat pemberontak. Ye Guan mengumpulkan pikirannya dan terus bertanya, mengapa dia putus dengan mereka? Tahta suci berkata, "Aku tidak tahu tentang itu. Bagaimanapun, setelah dia putus dengan Tanah Lama, 3 penguasa peradaban membawa banyak orang kuat untuk mengepungnya. Dia membunuh orang-orang di Tanah Lama hingga darah mengalir seperti lautan dan mayat menumpuk seperti gunung. Pada akhirnya, dia pergi dengan selamat, dan 3 penguasa peradaban juga terluka." Ye Guan merenung sejenak dan berkata, "Seberapa sering negeri lama datang untuk mengirim Kaisar Yuan?" Tahta suci berkata, 10.000 tahun. Ye Guan tersenyum, 10.000 tahun. Tahta suci bergetar dan berkata, "Jika kau salah mengingatnya, aku akan datang menyelamatkanmu setiap 1000 tahun sekali." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Lain kali pasti akan segera tiba, kan?" Tahta suci bertanya dengan bingung, "Bagaimana kau tahu?" Ye Guan berkata dengan tenang, "Sudah kuduga, Tahta suci." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku akan datang menemuimu nanti." Setelah mengatakan itu, dia dan Di Jingzhao berbalik dan pergi. Tahta suci meratap dalam hatinya, "Sialan, apakah kau kesini untuk menemuiku atau menemui Kaisar Yuan? Orang ini hanyalah iblis, Kaisar Yuan saya sendiri." Tapi tak apa. Orang ini tak akan melakukan hal yang ekstrim dan tak akan mengambil semua sumber kaisar. Jika tidak, dia akan langsung kabur. Di kejauhan, Jingzhao pertama tiba-tiba berkata, "Orang ini tidak terlalu jujur." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ia mungkin tinggal di sini demi sumber kaisar. Kalau tidak, dengan kekuatannya, akan sangat mudah baginya untuk meninggalkan tempat ini." Pertama Jingzhao berkata, lalu dia berkata akan tinggal di sini dan menunggu tuannya. Ye Guan menganalisis, ia seharusnya masih memiliki perasaan terhadap tuannya. Bagaimanapun, ia lahir karena tuannya, tetapi ia sangat cerdas. Jika ia kembali sekarang, ia tidak akan pernah digunakan kembali oleh tuannya. Bagaimanapun, ia seharusnya sangat lemah terhadap tuannya sekarang. Selain itu, ia pasti akan diambil oleh orang lain setelah ia kembali. Dalam hal ini, lebih baik tinggal di sini. Bagaimanapun, setiap 1000 tahun, ia akan memiliki sumber kaisar baru dan dapat berkembang secara berkelanjutan. Pertama-tama Jingzhao meliriknya dan bertanya, "Apakah kehidupanmu sebelumnya menyedihkan?" Ye Guan sedikit terkejut. Dia menatap Di Jingzhao dan bertanya sambil tersenyum, "Mengapa kamu berkata begitu?" Pertama Jingzhao berkata dengan tenang, "Jika kamu menjalani kehidupan yang baik, otakmu seharusnya tidak begitu baik." Ye Guan tertawa. Pertama Jingzhao berkata, "Benarkah?" Ye Guan mengangguk. "Ya." Awalnya Jingzhao agak penasaran. Kelihatannya latar belakang keluargamu sangat tidak biasa. Kok bisa kamu
Ye Guan tersenyum dan berkata, "Sebelumnya, aku berada dalam kondisi bebas. Sebenarnya, awalnya tidak buruk. Meskipun menyedihkan, tidak terlalu menyedihkan. Sampai kemudian, aku bertemu dengan lawan yang sangat kuat. Namanya adalah Fan Zhaodi. Sejak aku bertemu dengannya, kehidupanku yang menyedihkan dimulai. Aku telah berurusan dengannya beberapa kali, dan setiap kali aku dipukuli olehnya. Ketika dia memikirkan wanita itu, dia merasa tertekan. Meskipun dia sekarang telah menjadi kaisar, dia tahu betul bahwa kekuatan wanita itu mungkin akan menjadi lebih kuat lagi. Saat kita bertemu lagi, aku masih harus berhati-hati." Pertama Jing Zhao berkata, "Apakah itu jalan yang jahat?" Dia telah menyelidiki Ye Guandian, jadi dia tahu beberapa hal tentangnya, tetapi tidak banyak. Ye Guan mengangguk, "Itu adalah jalan yang jahat." Pertama-tama Jing Zhao melirik Ye Guan, "Tetapi kamu membuatku merasa sangat percaya diri, seolah-olah tidak ada hal yang sulit bagimu." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saat aku menjadi kaisar agung, aku masih agak menawan, kan?" Pertama Jing Zhao mengangguk tanpa sadar, dan ketika dia menyadari apa yang terjadi, ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit tidak wajar. Ye Guan menambahkan, "Inilah kekuatan. Sama seperti di dunia sekuler. Ketika seorang pria memiliki uang dan kekuasaan, dengan kedua berkah ini, meskipun penampilannya tidak terlalu menarik, dia tetap menawan. Jika aku bukan kaisar, aku tidak akan mampu menarik perhatian Nona Jing Zhao." Pertama Jing Zhao sedikit mengernyit dan tidak berkata apa-apa. Tak lama kemudian, keduanya tiba di depan gerbang kota. Melihat tumpukan tulang itu, Di Jing Zhao berkata lembut, "Ini semua demi kaisar." Ye Guan mengangguk. Mereka tahu ada bahaya di sini, tetapi mereka tetap memilih untuk mencobanya. Jika mereka menang, mereka akan memiliki pandangan eksklusif di jalan itu dan aku akan menjadi tak terkalahkan di 10 tanah terlantar. Pertama Jing Zhao berkata, "Sama seperti anak penjudi tadi." Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Itu hanya orang bodoh." Jing Zhao pertama, Ye Guan menambahkan, "Tapi itu bukan sepenuhnya salahnya. Nona Jing Zhao, penjualan telur yang Anda lakukan sangat bermasalah. Kemungkinan kecil itu tidak menjadi masalah, tetapi harus adil, jujur, dan terbuka, daripada menyembunyikan kemungkinan itu dan mencari orang lain. Bahkan tidak memberi orang lain peluang 1 dari 10.000. Melihat Jing Zhao pertama yang memiliki ekspresi agak dingin, Ye Guan berhenti sejenak dan berkata, "Nona Jing Zhao, saya menganggap Anda sebagai milik saya sendiri sekarang, jadi saya akan mengatakan apapun yang ingin saya katakan. Jangan pedulikan, jika Anda keberatan, saya dapat meminta maaf kepada Anda." Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Guan, ekspresi Di Jing Zhao tiba-tiba menjadi jauh lebih baik. Dia melirik Ye Guan dan berkata, "Ini hanya masalah kecil. Untuk apa minta maaf? Aku akan meminta seseorang untuk mengubah peraturan saat aku kembali." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Baiklah." Dia tentu mengerti bahwa ketika berbicara kepada siapapun, bahkan orang terdekat sekalipun, seseorang tidak boleh bersikap terlalu kasar. Tidak ada seorang pun menyukai orang yang kasar. Kadang-kadang, mengubah cara dan nada bicara dapat menghasilkan hasil yang sangat berbeda. Ketika mereka sedang berbincang-bincang, mereka berdua sudah sampai di sungai. Di Jing Zhao hendak menyeberangi sungai, tetapi dihentikan oleh Ye Guan. Di Jing Zhao memandangnya. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kami datang ke sini secara terbuka. Apakah menurutmu keluarga Kaisar Agung dan Sekte Abadi akan tahu tentang ini?" Di Jing Zhao menatapnya. Ketika mereka masuk, "Aku sudah memanggil semua orang kuat dari klan pertamaku ke sini. Menurut informasi yang kami terima, keluarga Jun, keluarga Qin, dan Sekte Kaisar Pedang sudah bergabung.
dan mereka juga sudah menghubungi beberapa keluarga kaisar besar lainnya dan beberapa sekte abadi besar. Saat ini, kami belum mengetahui keputusan dari keluarga kaisar besar dan sekte abadi tersebut. Ye Guan berkata, Shenzong, Daozong, klan Yuan, keluargamu dan Dizong semuanya menolak. Pertama Jing Zhao sedikit terkejut, bagaimana kamu tahu? Ye Guan tersenyum, lalu berkata, Nona Jing Zhao, menurutku nama alam semesta 10 desolet kurang bagus, aku ingin menggantinya. Awalnya Jing Zhao sedikit bingung, hanya untuk mendengar Ye Guan berkata lagi, sebut saja, Guan Xuan, alam semesta Guan Xuan. Amatilah alam semesta yang penuh misteri. Pertama-tama Jing Zhao menatap Ye Guan. Cahaya aneh bersinar di matanya yang indah. Setelah beberapa saat, Ye Guan membawa Yi Jing Zhao keluar dari alam rahasia, dan begitu mereka keluar, langit dipenuhi orang. Pemimpinnya adalah Jun Yu, di sampingnya adalah Qin Hao dan pemimpin sekte Dijian, Gong Suang, dan di belakang mereka adalah orang-orang kuat yang berdesakan. Seluruh klan keluar, mula-mula wajah Jing Zhao menjadi gelap. Ye memandang semua orang dan berkata, jika kalian menyerah sekarang, kalian dapat terhindar dari kematian. Ketika kata-kata itu keluar, semua orang kuat itu terkejut. Pemimpin Jun Yu tertawa, Ye Guan, apakah kamu masih berpikir kamu adalah kaisar? Sungguh konyol. Sambil berkata demikian, dia melirik pedang Xingdao di tangan Ye Guan dan tertawa lagi. Jangan takut, semuanya, pedang ini bukan pedang Kaisar Agung. Dia mencoba menakut-nakuti kita. Haha. Siapa yang berani menyentuh Tuan Ye? Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari kejauhan, diikuti oleh banyak sekali lelaki kuat yang menyerbu. Pemimpinnya tidak lain adalah Kaisar Ling dari klan kekaisaran. Semua orang tercengang, ketika pemimpin di Ling melihat Ye Guan. Dia segera berbalik dan melirik semua orang kuat dari klan Di, dan meraung, bakar jiwa untukku. Saat dia berbicara, dia mulai membakar tubuh dan jiwanya. Setelah tertegun sejenak, para orang kuat lainnya dari klan kekaisaran juga membakar tubuh dan jiwa mereka. Pada saat ini, semua orang tercengang. Di Ling tahu betul bahwa orang yang cerdik dan bijaksana seperti Ye Guan tidak dapat ditenangkan hanya dengan beberapa kata sanjungan. Kalau dia ingin disayangi dan dihargai, dia hanya bisa bersikap praktis dan tulus, berani bertarung di saat kritis, dan membuktikan kesetiaannya dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Bersambung.